Selamat pagi, siang, sore, dan malam para hadirin yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan diri saya, Samuel Ferris, Alfred Richard Fu, Dava Hanifatur, Dedi, Elizabeth, Muslih, Naila Hania, dan juga Wian Prasetyo akan mempresentasikan mengenai program kami, yaitu program pencari rute terdekat dari sebuah peta. Tujuan kami membuat program ini adalah sebagai tugas pemenuhan dari mata kuliah pengenalan komputasi yang diajarkan oleh Bapak Edi Gandanegara. Sekian dari pengenalan para anggota. Mengenai materinya akan dimulai dari rekan saya. Memasuki penjelasan yang pertama, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dava Hanifatur. Google Map itu sendiri adalah layanan pemetaan web gratis yang dikembangkan oleh Google dengan berbagai macam pelayanan dan dapat diakses melalui browser web ataupun perangkat mobile. Manfaat dari Google Maps dapat kita bagi menjadi 4, yaitu pertama, rute, di mana Google Map itu memudahkan orang dalam mencari rute tercepat atau terpendek ke tujuannya. Kemudian yang kedua, manfaat kondisi jalan. Google Map memudahkan orang dalam mengetahui kepadatan jalan ataupun one way di suatu daerah. Kemudian yang ketiga adalah tempat darurat. Google Map memudahkan dalam mencari berbagai destinasi darurat seperti SPBU, masjid, minimarket, dan lain-lain. Dan yang keempat, itu adalah fitur, di mana Google Map menyajikan berbagai fitur menarik yang membantu penggunanya seperti review tempat, panorama 360 derajat, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar dari manfaat dari Google Maps. Yang pertama, gambar ini menunjukkan bahwa Google Map itu memiliki manfaat, di mana Google Map bisa mengetahui lokasi kita sedang berada di mana. Kemudian, Google Map juga bisa menunjukkan arah atau rute tercepat untuk ke tujuan tertentu. Kemudian, Google Map juga bermanfaat untuk mengetahui segala macam fasilitas umum seperti restoran, bar, tempat wisata, dan lain sebagainya. Kemudian, Google Map juga bisa menunjukkan street view. Jadi, ketika kita tersesat di suatu jalan, kita bisa mengetahui dengan persis di mana posisi kita dan bagaimana kondisi jalan yang sedang kita lalui. Kemudian, ini merupakan view dari Google Maps, di mana Google Maps itu menyajikan peta atau tempat-tempat dari suatu lokasi. Kemudian, Google Map juga bisa menunjukkan view satelit, di mana Google Map itu menunjukkan suatu tempat dengan sangat akurat. Seperti bagaimana bentuknya suatu tempat itu, dan lain-lain. Memasuki bagian selanjutnya, penjelasan akan dilaksanakan oleh rekan saya yang bernama Naila Hania. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah adalah pembagian masalah-masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah kecil yang mudah dipahami, diteliti, dan juga dipecahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam program Google Maps ini, tujuan kita adalah mencari rute yang terpendek. Jadi, kita sederhanakan permasalahan menjadi 2, yaitu yang pertama menentukan jarak setiap gedung, dan yang kedua menentukan jalur yang bisa dilewati. Kemudian setelah ditentukan jarak setiap gedung dan juga jalur yang bisa dilewati, maka dilakukan kalkulasi jarak sesuai jalur yang bisa dilewati. Nah, setelah dilakukan kalkulasi, maka dilakukan komparansi atau pembandingan setiap jarak yang diperoleh. Nah, setelah pembandingan tersebut, maka akan diperoleh jarak terpendek, dan dari jarak terpendek itulah akan kita temukan rute terpendek. Untuk materi selanjutnya, penjelasan akan dilakukan oleh rekan saya yang bernama Dedi. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian materi pengenalan komputasi pada program yang kami gunakan. Materi pertama yaitu percabangan. Materi ini digunakan untuk membedakan titik-titik yang sudah dan belum dikunjungi serta mencari rute terdekat dengan jarak terpendek pada peta.
Yang kedua yaitu materi pengulangan atau looping. Materi looping ini digunakan untuk membuat program yang berjalan secara berulang sebanyak dengan jumlah titik yang ada pada peta. Lalu yang materi yang ketiga yaitu materi array. Materi array ini digunakan untuk menyimpan data terkait titik-titik yang sudah atau belum dikunjungi pada peta. Yang keempat yaitu materi fungsi. Materi fungsi ini digunakan untuk mencakup seluruh proses pencarian rute terdekat dengan jarak terpendek mulai dari input hingga munculnya output. Dan materi yang terakhir yaitu materi matriks. Matriks ini digunakan untuk menyimpan dan mengoperasikan data jarak tiap titik yang ada pada peta. Untuk bagian selanjutnya, penjelasan akan dilaksanakan oleh rekan saya yaitu Wian Prasetyo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart algoritma Dijkstra. Seperti biasa, flowchart dimulai dengan start, yaitu kita inisialisasi posisi, destinasi, dan jarak node. Setelah itu diinput posisi dan destinasi, sebuah variabel posisi dan destinasi. Setelah itu kita beri semua node label not visited. Setelah itu program akan mencari node tetangga dan jarak terkecil. Setelah itu kita beri label visited. Setelah itu kita mencari node selanjutnya dan membandingkan antara jarak. Jika sudah dikunjungi, kita lanjut. Jika belum, kita ulangi lagi dan beri label visited, mencari node selanjutnya dan membandingkan jarak. Jika setelah dicek itu sudah dikunjungi, maka kita periksa jarak node. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak lama, kita perbarui jarak. Jika tidak, maka jarak tetap. Setelah itu kita membandingkan jarak setiap node, tetapkan nilai jarak terkecil, dan kita periksa apakah node tersebut adalah node destinasi. Jika bukan, maka kita akan looping lagi, dimulai dari awal lagi, yaitu dimulai dari mencari node selanjutnya, dan membandingkan antara jarak. Jika sudah dikunjungi, kita lanjut. Jika belum, maka kita ulangi lagi, beri label visited, mencari node selanjutnya, dan membandingkan antara jarak. Jika sudah dikunjungi, kita beri ya. Jika sudah dikunjungi, kita periksa jarak node. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak lama, maka perbarui jarak. Jika tidak, maka jarak tetap. Itu kita bandingkan jarak setiap node, tetapkan nilai jarak terkecil. Dan jika node sesuai dengan destinasi, maka output akan keluar, yaitu jarak rute terpendek dan hasil rute terpendek tersebut. Dan algoritma pun selesai. Untuk pemateri selanjutnya ialah rekan saya yaitu Musli. Pembuktian di sini akan dilakukan secara dua cara, yaitu secara manual dan secara programming. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan menentukan mana sih jalur yang paling cepat antara gerbang utama menuju TVST. Kan kalau kita lihat dari peta di sini kan banyak garis yang menghubungkan antara dua titik ini kan ya. Nah, kita disuruh nentuin mana aja titik yang bisa, dan di antara titik yang bisa itu di mana yang titik yang paling cepat. Nah, pertama kita analisis. Kalau kita lihat dari gambarnya ya, yang paling cepat itu dari gerbang utama menuju Cibe, terus dari Cibe ke GKUB, habis GKUB baru ke TVST, yang itu akan memakan 11 satuan. Nah, itu analisis kita secara kasar, itu yang paling cepat. Ntar kita kasih lihat mana aja jalur yang mungkin. Nah, hasil secara manual tadi akan sama secara programming jika kode programmingnya tuh berhasil. Nah, ini prediksi rute yang tadi dari gerbang utama menuju Cibe, GKUB, lalu ke TVST. Untuk pemateri selanjutnya ialah rekan saya yaitu Musli. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elizabeth. Di sini saya akan mendemonstrasikan secara langsung bagaimana cara kerja dari program kami. Berikut ada kode program kami. Di sini kita akan run. Terlihat program menentukan rute dan jarak terpendek. Masukkan posisi. Di sini saya memasukkan posisi gerbang utama. Lalu masukkan destinasi, yaitu TVST. Keluarlah output, yaitu jarak terpendek dengan 11 satuan. Rute terpendeknya dari gerbang utama ke Cibe, ke GKUB, untuk menuju TVST. Berarti terbukti bahwa program kami berhasil. Terima kasih. Ya, penjelasan tadi merupakan akhir dari rangkaian presentasi dari kelompok 3 ini. Sekian dari presentasi kami. Di akhir kata, saya dan kelompok saya sebagai kelompok 3 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan yang kami lakukan sepanjang presentasi ini.
Untuk itu, di akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih.